pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, PHK massal melanda dunia jurnalistik Indonesia seiring terjadinya disrupsi digital. Sekurang-kurangnya 1.200 pekerja media termasuk jurnalis terkena PHK sepanjang 2023 hingga 2024. Sehingga memunculkan pertanyaan, apakah ini tanda matinya profesi jurnalis? Gelapnya arah industri media konvensional terlihat jelas. Iklan yang dulunya jadi sumber utama penghasilan, kini beralih ke media sosial dan influencer. Lebih dari 75% iklan sudah meninggalkan media tradisional. Ketua AJ Indonesia mencatat setidaknya 1.200 jurnalis telah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sejak tahun lalu. Namun jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar. Banyak media gagal beradaptasi dengan cepatnya transformasi digital. Mereka tertinggal dari arus konten media sosial yang lebih licin, lebih murah, dan lebih cepat menarik iklan. Presiden of Indonesia Chief Creative Officer Narasi, Jovial De Lopez, menyebut jika profesi jurnalis tetap krusial selama mampu beradaptasi dengan cara berkomunikasi yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai kebenaran. Untuk pertanyaan kedua, profesi jurnalis sangat layak untuk diperjuangkan, harus ada. Kalau nggak ada, informasi kita hanya berdasarkan opini-opini orang. Karena jurnalisme itu harus mengolah informasi yang masuk dari berbagai sumber. Bagaimana cara bertahan jurnalisme sekarang? Sederhana, sadarkan zaman. Sekarang adalah zamannya konten kreator. Kita harus bisa beradaptasi untuk berbicara dengan bahasa yang lebih modern, tapi tetap dengan fakta-fakta dan cross-checking sumber yang sangat kuat. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompai MSc turut menegaskan jika jurnalis bukan hanya penting untuk demokrasi, tapi juga penting untuk menjaga moralitas publik di tengah banjir informasi. Saya kira jurnalis pasti selalu kita butuhkan. Sisa bagaimana menjadi jurnalis yang bisa bertahan jangka panjang, yaitu betul-betul yang menggunakan prinsip-prinsip moral, objektivitas, menggunakan data, dan itu mengedukasi. Kalau mau langsung viral satu kali, mungkin hebat satu kali tapi kemudian ditinggal orang. Nah ini saya kira harus dipikir baik-baik. Mudah-mudahan kehadiran jurnalis akan menjadi pilar demokrasi keempat yang membawa Indonesia bisa lebih baik. Jovial De Lopez menambahkan, seorang jurnalis harus mempertahankan jiwa bertanya kritis, objektif, dan berintegritas. Sehingga profesi jurnalis masih sangat dibutuhkan, layak, dan harus tetap ada. Andi Putri Najwa, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan kelengkungan tubuh tidak hanya disebabkan oleh faktor genetik atau cedera, namun juga kebiasaan sehari-hari. Mari ketahui lebih lanjut penyebab lain kelengkungan tulang belakang dalam liputan berikut ini. Kelengkungan tulang belakang atau skoliosis dapat mempengaruhi kualitas hidup, terutama jika kondisi ini terus berkembang. Penyebabnya selain faktor genetik atau cedera, juga disebabkan kebiasaan buruk sehari-hari. Menurut dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, Dr. Yose Waluyo SPKFR MSK, skoliosis terbagi dalam dua kategori, yakni struktural dan fungsional. Pada skoliosis fungsional, kelengkungan tulang belakang lebih sering disebabkan oleh kebiasaan buruk seperti posisi duduk yang salah. Faktor fungsional yang menyebabkan skoliosis ini bisa beragam. Salah satunya adalah kebiasaan duduk dalam posisi yang tidak tepat, seperti menyilang kaki atau duduk dengan tubuh miring terlalu lama. Kebiasaan ini tidak langsung menyebabkan kelengkungan tulang belakang, tetapi jika dilakukan secara terus-menerus bisa mempengaruhi postur tubuh dan memicu kondisi skoliosis fungsional. Kalau yang untuk fungsional itu ada, bisa ya. Jadi kayak tadi kebiasaan duduk, kebiasaan positioning dan seterusnya yang salah gitu ya. Tapi untuk struktural secara langsung tidak, karena kalau struktural itu tidak dari habit. Ya, tidak dari posisi duduk, karena kalaupun dia akan merubah gitu ya, itu membutuhkan waktu yang lama, periode yang lama gitu ya, dan juga kebiasaan itu lama. Banyak orang kebiasaannya misalnya duduk menyilang gitu ya, tapi ya satu menit, 2 menit gitu, 5 menit saya rasa tidak. Kalau berjam-jam itu akhirnya berefek kepada posturnya, nah, itu mungkin akan menyebabkan secara fungsional skoliosisnya. Jadi sebenarnya posisi duduk yang benar pun itu dianjurkan. Gitu. Dr. Yos menambahkan,
Kelainan tulang belakang secara fungsional ini lebih sering terjadi pada mereka yang tidak memperhatikan postur tubuh mereka, terutama saat duduk atau berdiri dalam waktu yang lama. Pengaruhnya mungkin tidak langsung terlihat, namun dampaknya akan lebih jelas seiring berjalannya waktu jika kebiasaan ini tidak dihentikan. Meskipun kebiasaan buruk bisa memicu kelengkungan tulang belakang secara fungsional, kondisi ini tidak selalu menyebabkan kerusakan permanen. Dengan penanganan yang tepat, seperti memperbaiki postur tubuh dan melakukan latihan fisik secara rutin, skoliosis fungsional dapat dicegah atau bahkan diperbaiki. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fesya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.